Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini, Sabtu 10 Februari 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran kita, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-21. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bahasa Batak Toba pasal 37 ayat 21. Ai mangasahoni bana marlasni roha dohami. Marhapo satu guarna badiai dohami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada pepatah yang mengatakan hidup segan, mati tak mau. Ungkapan ini menggambarkan kehidupan seseorang yang kehilangan sukacita dan harapan dalam hidupnya. Bagaimana seseorang bisa kehilangan sukacita dan harapan? Yaitu ketika meragukan firman Tuhan, tidak memiliki semangat untuk berjuang, hati dan pikiran diliputi rasa kecewa, ketidaksabaran, dan ketidakberdayaan. Seperti lilin yang nyalanya mulai redup, hanya menunggu padam. Pemazmur pernah mengalami situasi seperti tanpa harapan, yaitu ketidakadilan, hukum, dan kebenaran yang tidak ditegakkan. Segala upaya telah pemazmur lakukan untuk menghadapi persoalannya, tetapi tidak membuahkan hasil. Ia menjadi kecewa karena merasa dirinya tidak berdaya, dan Tuhan pun sepertinya membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Ada suatu keyakinan yang masih ia miliki, yaitu Tuhan mengasihi dan setia akan janji firman-Nya. Ia perlu menambah kesabaran untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya ketika dirinya berserah penuh kepada Tuhan. Hasilnya, dia melihat pertolongan Tuhan nyata dan tepat waktu. Tuhan menegakkan keadilan dan hukum-Nya, sehingga rancangan bangsa manapun yang bertentangan dengan kebenaran kehendak-Nya digagalkan. Pemazmur akhirnya selamat. Ia bersyukur dan mengakui firman Tuhan itu benar. Pengharapannya kembali tumbuh dan mendorongnya untuk terus percaya kepada kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Mazmur 46 ayat 2 tertulis, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesangan sangat. Terbukti, artinya Tuhan tidak hanya sebagai tempat perlindungan dan kekuatan, namun sumber sukacita yang sejati. Kita harus menggantungkan kebahagiaan dan sukacita kepada Tuhan. Allah kita tidak pernah mengecewakan anak-anak-Nya. Pemazmur mengatakan, seperti nats kita hari ini, ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Mazmur 33 ayat 21. Hati kita bersukacita tidak tergantung dari situasi atau kondisi yang kita hadapi, melainkan dari sejumlah mana kita percaya kepada Tuhan. Masalah boleh hadir, tetapi hal itu tidak boleh merampas sukacita dari diri kita. Mengapa? Karena sukacita sesungguhnya berasal dari Tuhan, bukan dari orang atau situasi di sekeliling kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika ingin mendapatkan sukacita yang sejati, jangan mendasarkan sesuatu kepada yang negatif, namun arahkanlah pandangan kepada hal-hal yang positif, yaitu pada semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Filipi 4 ayat 8. Sukacita yang berasal dari dunia bersifat sementara, namun sukacita dalam Tuhan bersifat kekal. Sukacita yang berasal dari Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Seperti perkataan Nabi Habakuk,
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita, karena Tuhan berada jauh di atas segala permasalahan dan hal apapun yang mengecewakan kita. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Filipi 4 ayat 4 dan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Percayalah, Tuhan jauh lebih besar dari semua masalah dan memberikan kita sukacita sejati. Oleh karena itu, jangan biarkan sukacita kita dirampas. Apakah Anda siap? Mari bersukacitalah. Kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan melalui renungan ini. Engkau adalah Tuhan pencipta, pembaruan, dan penyelamat. Kami percaya, kami dapat bersukacita karena Engkau menyertai kehidupan anak-anak-Mu yang mengharapkan kasih setia-Mu. Biarlah sukacita kami kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam sehat, selamat menjalani hidup yang bersukacita di dalam Tuhan. Immanuel.